Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari saudaraku, kita akan berdoa untuk memulai saat teduh malam ini. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyertai, memberkati, dan melindungi kami. Saat ini, kami mau menyiapkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah kami dengan pikiran yang bisa berfokus untuk belajar dan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan. Jadikanlah kami para pelaku firman yang melakukannya karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah telah menciptakan manusia berbeda-beda. Tidak ada satu manusia pun yang sama persis, bahkan pada orang yang kembar sekalipun. Secara fisik kita berbeda, secara sifat kita berbeda, secara pola pikir kita berbeda, secara kepercayaan pun kita berbeda. Perbedaan bisa membuat seseorang merasa istimewa, tetapi perbedaan juga bisa membuat seseorang merasa rendah diri. Contohnya saja, seorang kaya bisa merasa dirinya istimewa karena bisa memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau seorang artis yang merasa dirinya istimewa karena telah mencapai tingkat kepopuleran yang di atas orang lain. Sebaliknya, ada orang yang merasa rendah diri karena berbeda dengan orang lain. Mungkin dari segi latar belakang keluarga yang miskin, pendidikan yang kurang, atau memiliki kekurangan fisik tertentu. Perbedaan dalam bidang rohani juga bisa membuat seseorang merasa istimewa atau merasa rendah diri. Ada hamba Tuhan yang merasa istimewa karena gerejanya berkembang dengan pesat dan memiliki ribuan jemaat. Namun ada hamba Tuhan yang merasa rendah diri karena jemaat di gerejanya tidak pernah melewati jumlah puluhan orang selama bertahun-tahun. Memiliki perbedaan dari orang-orang di sekitar kita tidak boleh menjadikan kita merasa rendah diri atau merasa diri kita kurang berharga dibandingkan orang lain. Hanya karena kita menjadi satu-satunya anak di keluarga yang pernah tidak naik kelas, atau kita menjadi satu-satunya anak di keluarga yang tidak mengalami kesuksesan secara karir atau keuangan, tidak berarti bahwa kita adalah seorang yang gagal. David Green, salah seorang terkaya di dunia versi majalah Forbes, merupakan seorang pebisnis yang berasal dari keluarga pendeta. Ayahnya merupakan seorang pendeta, begitu juga dengan kelima saudara kandungnya. Ayahnya menghendaki dia juga menjadi seorang pendeta, tetapi ia merasakan panggilan dan pengurapan yang kuat dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, ia menjalani kehidupan yang berbeda dari seluruh keluarganya dan terbukti bahwa ia bisa sukses dalam bidang bisnis. Ia memiliki hampir 1.000 cabang bisnis dan ia memiliki ribuan karyawan. Rahasia kesuksesannya adalah karena ia melibatkan Tuhan dalam bisnisnya dan menggunakan prinsip-prinsip bisnis berdasarkan Alkitab. Sebaliknya, seorang pendeta yang saya kenal berasal dari keluarga sekuler. Seluruh anggota keluarganya memilih pekerjaan-pekerjaan di bidang sekuler, bahkan dalam politik pemerintahan. Namun orang ini merasakan panggilan Tuhan yang kuat sejak masa mudanya, dan ia memutuskan untuk mengambil langkah yang berbeda dari seluruh keluarganya dengan memasuki sekolah seminari dan menjadi pendeta. Beberapa tokoh dalam Alkitab juga tidak takut untuk menjadi berbeda atau melakukan sesuatu yang berbeda. Tokoh yang pertama adalah Raja Daud. 1 Samuel 17 ayat 14-15 berkata, Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Ketiga kakak Daud adalah tentara di bawah Raja Saul,
Tetapi Daud adalah penggembala kambing domba ayahnya. Ia melakukan sesuatu yang berbeda dari kakak-kakaknya, karena panggilan Tuhan baginya adalah untuk menjadi Raja Israel. Dan Tuhan sedang membentuk Daud melalui pekerjaannya sebagai penggembala kambing domba. Tokoh yang kedua adalah Yonatan. 1 Samuel 18 ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan, anak Raja Saul, memilih untuk bersahabat dengan Daud yang dibenci oleh ayahnya. Ia memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari ayahnya, dan terbukti bahwa karena persahabatannya dengan Daud, maka ketika Daud telah menjadi raja bangsa Israel, Daud mencari anak Yonatan yang bernama Mefiboset, yang telah melarikan diri karena peperangan, kemudian menjadikan Mefiboset seperti anaknya sendiri. Tokoh yang ketiga adalah Rahab. Yosua 2 ayat 4, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Rahab adalah seorang pelacur di kota Yeriko yang memutuskan untuk menyelamatkan dua orang mata-mata bangsa Israel. Ia melakukan sesuatu yang berbeda dari seluruh penduduk kota Yeriko, dan terbukti apa yang dilakukannya itu telah mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Bukan hanya itu, Rahab juga tercatat sebagai salah seorang nenek moyang Raja Daud dan juga nenek moyang Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan takut untuk menjadi berbeda dari orang lain atau melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain selama hal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Menjadi berbeda bukan berarti bahwa kita adalah orang-orang yang aneh, karena Tuhan memiliki panggilan yang berbeda bagi setiap orang. Mungkin akan ada orang-orang yang tidak mengerti mengapa kita memilih untuk menjadi berbeda dibandingkan mereka. Namun pertanggungjawaban hidup kita bukanlah kepada orang lain, melainkan kepada Tuhan. Nah saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini lebih menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih karena telah mengajari kami untuk tidak menjadi takut karena kami berbeda atau melakukan hal yang berbeda dari orang lain. Selama kami berada di dalam kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu, kami percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Berkatilah kami dengan tidur yang tenang, dilingkupi dengan perlindungan dan damai sejahtera-Mu. Berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu di atas bumi ini. Kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Indonesia dipenuhi damai sejahtera dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Berkati dan lindungilah juga para pemimpin negara kami, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.